Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video kali ini. Bersama gua Bilal sebagai seorang trainer dan juga konten kreator public speaking. Di kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar public speaking, yang dimana gua akan mengajarkan bagaimana caranya untuk bisa merangkai kalimat agar kalimat kita itu lebih menarik dan mudah dipahami oleh orang lain. Selain itu, gua juga akan menghipnotis semuanya teman-teman di sini agar bisa lebih percaya diri dan bisa mengendalikan rasa takut yang berlebihan ketika public speak. Penasaran? Yuk tonton sampai habis. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube perdana gua, yang dimana di video kali ini gua akan mempraktekkan bagaimana ketika gua mengisi pelatihan atau seminar di kampus-kampus atau perusahaan tentang public speaking. Teman-teman, ya. Kali ini gua akan membahas 4 poin penting dalam presentasi gua, bisa dicatat ya. Yang pertama ialah gua akan membahas apa itu esensi dalam public speaking. Yang dimana pada bab ini gua akan menjelaskan aspek-aspek penting apa saja dalam public speaking dan juga segala sesuatu hal yang paling menentukan keberhasilan dalam public speaking. Selanjutnya ialah lawan rasa takut atau mengendalikan rasa takut. Modal utama untuk menjadi seorang pembicara yang hebat ialah mampu mengendalikan rasa takut ya. Percuma teman-teman, kita udah mendengarkan materi dan teknik sebanyak apapun, kalau kita udah takut semuanya buyar. Nah, makanya di sini gue akan bersama-sama mengajarkan bagaimana caranya untuk mengendalikan rasa takut yang berlebihan ketika lagi ngomong depan banyak orang. Selanjutnya ialah power of 3V ya. Public speaking bukan hanya sebuah pesan yang keluar dari mulut kita ya, bukan hanya sebuah informasi yang keluar terus kita selesai itu public speaking, bukan. Public speaking itu perlu yang namanya seni dan teknik, teman-teman. Jadi di sini the power of 3V gue akan menjelaskan bagaimana teknik dalam public speaking untuk memaksimalkan ucapan kita agar lebih jauh lebih menarik dan mudah dimengerti oleh orang lain, sehingga pesan yang kita sampaikan itu lebih diterima oleh orang lain dan lebih maksimal. Dan yang terakhir teman-teman, gue nggak cuman mengajarkan tentang teori saja, tapi di sini gue akan langsung mempraktekkan seperti apa sih gestur, gerakan, atau teknik public speaking yang menarik dan mudah dipahami oleh orang lain. Itu saja teman-teman poin kita kali ini, dan langsung aja kita lanjut. Teman-teman, ya, ada quotes menarik yang gue pengen banget lu baca dulu tulisan kayak gini. Oke? Udah lu baca? Oke. Bergerak belum tentu berhasil, tapi kalau kita diam sudah dipastikan kita gagal. Gua harap dari kalimat ini atau quotes ini nggak cuman masuk telinga kiri keluar telinga kanan, tapi gua harap dari quotes ini bisa jadi penentu kita apakah kita bisa berhasil atau tidaknya dalam menaklukkan public speaking atau mengendalikan rasa takut. Ya. Dari quotes ini yang berbunyi bergerak belum tentu berhasil, kalau kita diam sudah dipastikan gagal. Ini menjelaskan atau menyimpulkan bahwa pentingnya sebuah tindakan untuk mencapai sebuah keberhasilan, teman-teman. Di dalam kehidupan ini, tidak ada satupun orang yang bisa menjamin bahwa ketika kita sudah bergerak, kita itu langsung bisa sukses atau langsung membuahkan hasil. Tidak ada yang bisa menjamin. Tapi yang harus teman-teman ingat adalah ketika kita tidak melakukan hal sekecil apapun, kita tidak melakukan tindakan apapun, maka kegagalan itu sudah menjadi kepastian untuk kita. Sudah bukan keraguan-raguan lagi, sudah bukan angan-angan, tapi kegagalan itu sudah pasti kita terima kalau kita nggak ngapa-ngapain. Nah, dari quotes ini bisa disimpulkan bahwa ketika lu nonton video ini, gue nggak akan bisa menjamin lu tiba-tiba langsung jago, tiba-tiba langsung MC lu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, gue nggak bisa menjamin. Tapi apa yang gue harap dari video ini, lu sudah mendapatkan yang namanya ilmu. Lu sudah melakukan yang namanya sebuah tindakan hal yang kecil ya, sehingga lu sudah menambahkan nilai pada diri lu. Ingat, kamu tidak perlu menjadi hebat untuk memulai sesuatu, tapi kamu perlu memulai untuk menjadi orang yang hebat. Sejauh ini paham? Ingat ya teman-teman, bergerak belum tentu berhasil, tapi kalau kita diam, sudah dipastikan kita akan menjadi orang yang sangat-sangat gagal. Teman-teman, ya, tidak etis namanya ketika gue menyampaikan sebuah informasi tanpa menggunakan data, ya. Karena data itu bisa kita anggap adalah sebagai fakta, teman-teman ya. Dari Association of American College and Universities mengatakan bahwa
80% pemberi kerja mengakui keterampilan komunikasi lisan termasuk public speaking itu sangat penting untuk kesuksesan di tempat kerja. Bayangkan, kemampuan komunikasi atau keterampilan komunikasi itu pengaruhnya hingga 80% terhadap kesuksesan di tempat kerja atau karir kita. Bayangkan sebesar itu impact-nya 80%. Anggap aja seperti ini teman-teman. Public speaking itu bukan hanya sekedar untuk mahasiswa, dosen, atau guru ya. Yang dimana pekerjaan itu sangat-sangat mengandalkan komunikasi. Bukan cuma itu doang. Bahkan untuk seorang tukang cukur, ya, terus seorang pedagang, dokter, dan lain-lain, semua itu perlu yang namanya keterampilan komunikasi. Bayangkan ya, ketika ada tukang cukur dan dia tuh nggak punya keterampilan komunikasi, terus ketika pelanggannya datang, dia nggak bisa ngobrol, akhirnya langsung cukur, itu pasti marah kan pelanggan. Karena kita sebagai tukang cukur tidak bisa mengkomunikasikan, Mas, mau cukur model apa gitu. Mas, kira-kira nggak sukanya tuh kalau tipis di bagian mana? Nah, teman-teman sebagai tukang cukur semisal tidak punya kemampuan komunikasi, bayangkan nanti pasti akan ada banyak miskomunikasi. Dan kita pasti udah sangat paham ya, masih banyak gitu tukang cukur yang dia itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita maunya kayak gini, dia nggak nyambung. Karena apa? Karena kita tidak bisa berkomunikasi gitu loh. Tukang cukur tidak bisa komunikasi, kita juga tidak bisa gitu loh. Makanya ada miskom sehingga banyak kegagalan cukur. Kita kesel banget ya saat cukur teman-teman ya gitu. Terus kita lanjut ke misalkan dokter teman-teman ya. Menurut TJC ya, The Joint Commission, salah satu organisasi akreditasi layanan kesehatan di Amerika Serikat, mengatakan bahwa 70% pengaruh komunikasi yang buruk itu berkontribusi pada kejadian yang tidak diharapkan yang mengakibatkan kematian atau cedera serius di Amerika Serikat pada tahun 2005. Bayangkan, 70% ya, pengaruh komunikasi yang buruk antara seorang dokter atau pelayan kesehatan terhadap pasien itu mempengaruhi atau mengakibatkan kematian atau bahkan cedera serius di Amerika Serikat. Bayangkan, sebesar itu. Kenapa sih komunikasi ini sangat penting bagi seorang dokter? Karena sebagai dokter, agar dia bisa mendiagnosa sebuah penyakit seorang pasien, dia harus punya kemampuan yang namanya negosiasi atau kemampuan komunikasi. Bagaimana seorang dokter ini mampu memancing pasien untuk jujur terkait keluhan apa yang dia miliki. Kalau dokter tidak punya kemampuan komunikasi, bagaimana dia bisa memancing penyakit sebuah pasien gitu? Ya pasti ujung-ujungnya ketika pasien ini tidak jujur atau dia tidak bisa menggambarkan keluhannya seperti apa, kan bahaya. Bisa jadi diagnosanya salah gitu loh. Gitu. Sakitnya di mana, obatnya apa, kan bahaya. Gitu. Makanya penting banget ya bagi seorang dokter atau nakes itu punya kemampuan komunikasi. Ini baru diagnosa doang. Misal dokter ingin memberikan obat antibiotik ya, di mana antibiotik ini kita semua tahu dia harus habiskan kalau kita lagi sakit. Nah, ketika seorang dokter ini tidak bisa mengkomunikasikan secara baik, bagaimana sih pentingnya antibiotik ini untuk dihabiskan? Bagaimana ketika setiap obat-obat ini harus dikonsumsi dengan waktu yang tepat atau digunakan secara tepat, misalkan sebelum atau sesudah makan. Tapi kalau dia tidak bisa mengkomunikasikan secara baik, itu sangat-sangat mempengaruhi kesembuhan pasien. Terus misalkan ada pasien-pasien yang memang masih membawa budaya atau culture yang mungkin membahayakan kesehatan gitu loh. Itu kan sebagai seorang dokter juga harus bisa mengedukasi gitu kan. Banyak banget di TikTok ya. Misalkan anak bayi baru lahir dipakein kain kayak kalung-kalung gitu. Kan itu bahaya ya buat bayi yang masih rentan gitu kan. Bisa mencekik lehernya gitu. Nah, sebagai dokter kita harus bisa mengkomunikasikan secara baik agar masyarakat kita ini meninggalkan budaya-budaya yang memang sudah tidak relevan atau bahkan membahayakan kesehatan dan tidak dilakukan lagi. Tetapi kalau kita nggak bisa ya menggunakan komunikasi yang baik, bisa jadi pasien tersinggung dan dia nggak mau berobat sama kita. Boro-boro nurut, bahkan budaya yang menyeleweng itu tetap dilaksanakan terus-menerus gitu loh. Bayangkan ketika dokter ini tidak bisa memancing pembicaraan kepada pasien HIV gitu. Karena pasien HIV ini malu ya, takut dijudge sama dokter, akhirnya dia nggak jujur kalau punya penyakit HIV gitu. Kan bisa berbahaya gitu loh bagi keluarga dan masa depannya gitu loh teman-teman. Ya, entah itu tentang menggunakan obat, mendiagnosa penyakit dan lain-lain. Ini baru dalam ranah kesehatan atau bidang kedokteran gitu teman-teman. Ya, bisa dibilang kalau teman-teman ingin meningkatkan peluang karir, teman-teman pengen mengupgrade diri atau value teman-teman. Ini dari data ini bisa terlihat bahwa public speaking ini bisa menjadi alternatif utama untuk teman-teman bisa upgrade gitu, upgrade teman-teman. Ini kan baru dalam jenjang karir deh. Kita nggak usah jauh-jauh.
Kita sebagai mahasiswa ya, ketika kita pengen masuk sebuah organisasi, interview itu menjadi penentu utama teman-teman. Kita bisa lolos atau enggaknya. Percuma nih teman-teman pengen masuk organisasi yang bergengsi nih, di himpunan atau di kampus misalkan. Teman-teman di CV udah nulis keren-keren, pengalaman bisa ngedit ini segala macam. Tapi ketika interview, kamu kalau ngedit gimana? Saya ini, semua itu akan percuma. Prestasi yang sudah teman-teman bangun ya, ketika kita nggak bisa mendeskripsikan, tidak bisa mempresentasikan diri kita kepada recruiter atau yang interview kita, itu kan semua percuma gitu. Makanya interview ini menjadi hal yang sangat-sangat vital gitu ya. Makanya public speaking ini sangat penting, itu baru ranah organisasi gitu. Belum teman-teman pengen dapat beasiswa gitu kan, dari lembaga atau dari manapun, biar teman-teman bisa dapat keringanan UKT dan lain-lain. Kalau kita nggak punya kemampuan public speaking ya, ketika ada orang luar menanyakan bagaimana prestasi kita segala macam, kita nggak pandai atau mahir menjelaskan kita, mempromosikan kita, bagaimana kita mau diterima. Makanya public speaking ini merupakan hal yang sangat penting dan perlu dikuasai oleh siapapun. Gitu teman-teman. Sudah kebayang ya, seberapa pentingnya public speaking dalam peluang karir, dalam kehidupan kita sehari-hari dan lain-lain. Teman-teman, ada pertanyaan menarik yang mungkin harus lu jawab. Sebenarnya apa sih itu public speaking gitu loh? Public speaking itu mungkin ada yang bilang adalah pesan yang keluar dari mulut kita, sebuah informasi yang keluar gitu ya, atau kemampuan berbicara di depan umum gitu ya, atau public speaking, kemampuan mengemas kalimat menjadi lebih menarik. Oke, itu semuanya benar. Tapi yang lebih tepat adalah public speaking itu adalah seni dalam berkomunikasi. Kenapa harus seni gitu loh? Oke. Yang namanya seni itu berkaitan dengan yang namanya sebuah keindahan, teman-teman. Yang namanya keindahan itu pasti dihasilkan dari teknik yang baik. Kita ambil contoh, seorang seniman atau seorang pelukis itu bisa menghasilkan sebuah lukisan yang indah, bisa menciptakan sebuah lukisan yang memiliki nilai histori atau pesan yang kuat, itu pasti dihasilkan dari teknik yang baik. Bagaimana dia mampu menciptakan perpaduan warna yang indah, bagaimana dia mencampur adukan cat sehingga memunculkan warna yang realistis, bagaimana dia memahami teknik goresan, kuas, dan lain-lain sehingga memunculkan lekokan-lekokan yang indah, sehingga menghasilkan sebuah gambar dan pesan. Public speaking juga sama. Kita juga diajarkan bagaimana caranya ketika berbicara itu menggunakan yang namanya ekspresi atau emosi gitu. Kita diajarkan bagaimana penggunaan gerakan tangan gitu, agar yang pesan kita sampaikan itu indah dan mudah untuk dinikmati, sehingga menarik dan mudah dipahami. Kita juga diajarkan bagaimana penggunaan intonasi suara agar orang lain paham dengan apa yang kita sampaikan. Sama teman-teman, pelukis atau seniman untuk menghasilkan sebuah lukisan itu perlu seni. Public speaking juga sama, kita perlu seni dalam berkomunikasi. Ingat, di balik sebuah keindahan itu ada yang namanya teknik gitu teman-teman ya. Dan kenapa sih Kak Bilal public speaking itu harus indah-indah banget, harus pakai teknik-teknik banget? Karena gini, semua orang pasti setuju, kita sangat-sangat suka dengan yang namanya keindahan. Dan kalau semua orang udah suka, kita jadi lebih mudah untuk memahami hal tersebut. Sehingga kalau kita jadi lebih mudah memahami, maka komunikasi kita akan jauh lebih efektif. Apa sih itu efektif? Efektif itu adalah kesamaan makna. Jadi, apa yang kita sampaikan itu sama dengan apa yang orang dengar. Apa yang pengen kita tujukan itu sama tujuannya dengan orang yang mendengar ucapan kita. Gitu loh. Jadi, public speaking itu kenapa perlu teknik, kenapa perlu menarik? Karena tujuannya agar orang mudah paham. Orang kalau mudah paham, mudah mengerti dengan baik, sehingga apa yang ingin kita berikan, apa yang ingin kita kasih atau pengen kita tujukan ke dia, itu selaras dengan apa yang kita pikirkan. Ingat ya, tujuan komunikasi atau public speaking ujung-ujungnya adalah komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah kesamaan makna. Kalau teman-teman masih ada yang bingung, gue akan menyampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana lagi ya. Public speaking itu mirip banget sama kayak teman-teman belajar berenang, teman-teman. Sama. Teman-teman yang nonton, mungkin di sini ada yang jago berenang ya, teman-teman. Nah, kita ya, kalau pengen bisa belajar berenang, apakah bisa kalau kita cuma nonton videonya aja? Kita kalau pengen jago berenang, apakah bisa kalau cuman baca buku di Gramedia aja gitu loh? Mau sebanyak apapun video motivasi, video teknik gerakan, buku yang lu baca di Gramedia tentang berenang, gue berani jamin
Lu gua dorong ke kolam yang 2 meter, lu pasti nggak akan bisa deh berenang. Pasti lu semua yang udah lu pelajari, semuanya lupa semua. Sama public speaking ya. Kalau lu cuma nonton video ini aja, kalau lu cuma baca bukunya aja di Gramedia tentang seni berkomunikasi sampai berak-rak buku lu baca ulang-ulang, tapi kalau lu nggak pernah praktek, lu nggak akan bisa yang namanya ngomong depan orang banyak. Sama, berenang juga sama. Gak mungkin orang nggak pernah nyentuh air, didorong langsung berenang kayak atlet. Gak bisa. Semuanya perlu nyemplung dulu ke air, ngerasain dulu air gimana, ngerasain dulu dalamnya gimana, berani dulu nyelam ke air gitu loh. Ketakutan ketika kita berenang itu mirip banget dengan yang namanya ketakutan saat public speaking. Di awal-awal mungkin kita takut banget ya kalau lagi berenang ya. Kita takut banget kalau kepala kita tuh nyelam dalam air gitu. Mungkin di awal-awal kita takut banget ketika lagi berenang itu kita buka mata dalam air. Kita takut banget kalau lagi berenang itu kaki kita tuh nggak nepak sama lantai ya. Kayak tenggelam gitu. Padahal cetek gitu loh. Sama gitu. Yang seharusnya public speaking itu adalah hal yang mudah, kita terlalu takut dinilai orang, takut nanti pas ngomong belibet, takut nanti kita nggak sekeren sama yang lain. Sama, berenang juga sama gitu lah. Dan ketika kita ya, yang seharusnya berenang itu hal yang mudah, sebenarnya cetek, kita tinggal ngambang, tinggal tenang aja kita udah bisa berenang. Kan sebenarnya gampang berenang kan? Kita tinggal tinggal kaki sama kepala gerak aja kan kita udah jalan, sebenarnya gampang kan? Nah, sama public speaking yang seharusnya gampang, kita malah tenggelam ke dalam ketakutan. Kita ngerasa kayak ya Allah ini berat banget gitu loh. Karena kita tidak terbiasa gitu teman-teman. Lu mungkin takut buat ngomong lewat depan Zoom meeting gitu. Yang mungkin lu awalnya pede-pede aja presentasi depan teman-teman circle, tiba-tiba lu di-challenge lagi nih ngomong depan teman-teman kelas yang lebih rame. Udah ngomong depan kelas yang rame, lu tambah lagi ngomong depan Zoom meeting, lebih panik lagi depan kamera. Sama gitu, kita selalu akan ada banyak ya hal-hal yang bisa bikin kita takut dalam public speaking dan juga berenang. Sama, kita juga berenang sama. Kita takut banget berenang di kolam yang 2 meter. Kita takut banget berenang ke kolam yang kita tuh harus jinjit sampai leher tuh tinggal segini air gitu. Kita takut banget gitu ya. Dan alur belajar public speaking itu mirip banget juga sama kayak kita mau belajar berenang gitu lah. Pasti dari hal yang gampang-gampang dulu. Sebelum lu belajar yang namanya teknik berenang ya, buat lu yang pernah ikut les renang, pasti kita diajari dulu bagaimana caranya supaya nggak takut sama air. Kita diajarkan bagaimana kita itu nggak boleh takut ketika buka mata dalam air. Kita nggak boleh takut perih. Kita juga diajarkan bagaimana caranya bernafas ya, agar lebih lama dalam air. Belajar tenang. Kita kalau nggak tenang, kita nggak akan bisa ngambang, teman-teman. Setuju nggak? Kita diajarkan dulu bagaimana bernafas dalam air, melihat dalam air, belajar kepala tenggelam gitu ya. Bertahap. Baru kalau kita udah mulai tenang, udah tahu teknik-teknik dasar, baru tuh kita diajarkan yang namanya teknik gerakan. Sama, public speaking juga sama. Kalau teman-teman sudah bisa yang namanya ngomong depan kamera dengan lancar, kalau teman-teman dirasa sudah bisa mengembangkan sebuah kalimat yang sederhana jadi lebih panjang, misal gua kasih contoh, coba teman-teman jelaskan apa itu anime dan juga Naruto selama 10 menit misalkan. Nah, kalau teman-teman bisa ngerecos ya, ngomong banyak soal itu sampai 10 menit, atau teman-teman jelasin drakor kesukaan teman-teman apa selama 10 menit sampai 20 menit. Nah, itu artinya teman-teman udah bertahap gitu loh. Nanti kalau teman udah bisa ngomong depan kamera, udah pede, ekspresinya udah bagus, itu kalau dipakein praktek presentasi depan teman-teman kelas, itu kita udah bagus banget. Karena latihan kita ya nggak akan jauh beda dengan kita penampil gitu. Makanya kalau teman-teman nggak pernah latihan terus pengen keren ya nggak bisa. Berenang juga bertahap, nggak bisa langsung gerakan, tenang dulu sama air. Sama public speaking, teman-teman tenang dulu ketika dilihatin banyak orang tuh udah bisa tenang belum gitu. Ngomongnya masih terburu-buru nggak? Pasti teman-teman, kita tuh kalau belajar pasti dari yang mudah dulu bagusnya. Sama kayak berenang ya, kita kan kalau belajar itu pasti dari sungai yang cetek dulu ya, kolam yang cetek dulu, atau bisa dibilang kolam yang itu yang ada ayunannya, kolam anak-anak. Kita pasti situ dulu ya. Kita belajar ya, main pelosotan. Udah bosen, badan gua udah gede nih, masa naik yang cetek kan. Kita level up nih, main ke kolam yang dewasa, yang belum dalam-dalam amat lah, 1 meter gitu kan. Udah lama-lama bosen, udah bisa berenang, pengennya agak dalam dikit, yang seginilah airnya. Kita tuh harus jinjit-jinjit ya. Kita udah bisa, udah mulai ahli berenang, udah bisa ngambang, udah mulai tenang, kita mulai ke 2 meter. Kita udah jago berenang ya, ke yang 2 meter, kita
kita challenge lagi lah, berenang ke yang sungai yang ada arusnya. Gak mungkin teman-teman, kita nggak pernah nyobain air, nggak pernah nyemplung ke air, tiba-tiba pengen challenge ke sungai yang paling dalam. Nggak bisa, mati lu gitu. Sama public speaking juga, lu kalau pengen hebat dalam MC acara jurusan yang orangnya banyak, ada rektor dosen, ya lu harus terbiasa dulu dengan public speaking yang biasa, kayak depan teman-teman kelas, depan teman-teman circle, ya lu lagi ikut organisasi, lu ngomong, lu harus terbiasa baru bisa ke yang lebih megah. Gak bisa tiba-tiba langsung keren tuh, gak bisa, bertahap juga gitu. Gue juga bisa ngisi seminar di kampus-kampus sama perusahaannya. Awalnya gue presentasi dulu di kelas, udah bisa di kelas gue mulai jadi MC dulu di acara kampus, bertahap gitu kan. Dan teman-teman ya, pasti banyak di antara kita yang merasakan gejala seperti ini ya teman-teman ya. Kayak pas mau ngomong tiba-tiba gemeteran tangan ya, mau nafas tuh berat banget, sampai kayak nafas tuh manual gitu loh, kayak dipikirin banget gitu ya, tiba-tiba kepala kemana-mana. Aduh, yang ngeliat audiens tuh banyak banget ya, kayak saking takutnya ngeliat muka mereka gitu, kayak nunduk gitu, terus ke atas gitu ya, tiba-tiba ngomong kecepetan atau ngomong tiba-tiba belibet ya, gemeteran, pusing segala macam. Pasti semua orang merasakan hal itu teman-teman, sama, gue juga sama. Apa sih penyebabnya Kak Bilal? Oke, penyebab kita takut ketika public speaking itu yang pertama ialah karena suasana atau pengalaman yang baru, teman-teman. Mungkin ya, karena kita terbiasa ya ngomong depan circle kita, teman-teman bestie kita. Ketika kita dikasih perubahan sedikit ya, atau hal yang baru sedikit, kita ngomong depan teman-teman kelas yang lebih banyak dan lebih heterogen, ya lebih umum orangnya, kita akan lebih takut. Karena kita tidak terbiasa, atau bisa dibilang ini pengalaman baru gitu loh. Terus, misal teman-teman sering ngomongnya tuh nggak pakai mic ya, tiba-tiba teman-teman disuruh ngomong pakai mikrofon gitu ya, yang suaranya menggelegar gitu ya. Pasti kita akan jauh lebih takut. Entah itu ruangannya lebih besar, suara kita lebih keras, atau audiensnya lebih rame. Ya, itu kan berarti suasana dan pengalaman baru. Misal, kita yang terbiasa ngomong depan teman-teman atau guru, dosen ya, tiba-tiba kita disuruh ngomong depan keluarga besar, depan orang tua ya. Pasti kita deg-degan. Karena kenapa? Karena ini adalah suasana dan pengalaman yang baru. Itu penyebabnya. Yang kedua, ialah karena insecure atau merasa tertinggal. Nah, banyak dari kita yang jadi grogi atau takut, itu bukan gara-gara nggak siap, tapi gara-gara ngelihat temen yang sebelum kita tampil, itu keren banget presentasinya. Misal, lu ditunjuk sebagai moderator ya, sebuah kelompok presentasi di kampus. Ngelihat kelompok sebelumnya pakai yel-yel, yang lain pada ketawa, presentasinya bagus, lu pasti minder cuy, gitu loh. Dan ini wajar banget gitu loh. Apalagi lu ngelihat teman seumuran lu tuh lebih hebat dari lu, pasti lu jadi grogi banget gitu loh. Yang ketiga, karena merasa persiapan belum matang. Ini biasanya alasan banyak orang sih. Ngerasa dia tuh selalu belum siap. Pertanyaan gue, mau sampai kapan lu kayak gini? Lu mau nyiapin sebulan 2 bulan, tapi kalau alasannya belum siap, lu pasti akan selalu grogi teman-teman ya. Yang namanya public speaking, kita tuh harus siap kapanpun dan dimanapun gitu ya. Mau persiapan kita sedikit atau kapan, ya yang namanya public speaking seperti itu, beresiko gitu. Karena teman-teman mau bilang belum siap atau apa, ujung-ujungnya sama aja. Teman-teman ketika tampil pasti bakal jadi alasan gitu lah. Makanya public speaking itu kebanyakan orang itu lebih takut sebelum tampil. Jadi pikiran itu tuh banyaknya sebelum tampil. Aduh, ntar gimana. Tapi kalau udah tampil, saya biasa aja gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Tidak ada yang namanya persiapan belum matang gitu teman-teman. Yang ada teman-teman menjadikan itu sebagai alasan gitu. Terus yang terakhir ialah trauma masa lalu. Mungkin teman-teman dulu waktu kecil ketika pengen curhat sama orang tua, sama keluarga, "Ma, aku pengen mainan ini, pengen cerita apa, sudah mama lagi sibuk," bisa jadi. Kalau teman-teman berada pada lingkungan yang toksik gitu ya, pertemanan yang toksik, ketika teman-teman pengen cerita atau pengen ngomong, "Apa sih lu so asik," gitu kan pasti ada. Jadi gitu, penyebabnya banyak teman-teman. Dan faktanya teman-teman ya, ini fakta yang cukup membahagiakan sebenarnya ya. 61% ya, orang Amerika itu lebih takut public speaking dibandingkan kematian, menurut Dwyer dan Davidson tahun 2012. Bayangkan, orang Amerika ya, negara superpower ya, yang dimana dia menghasilkan tokoh-tokoh hebat, aktor-aktor, aktris cantik, penyanyi hebat, Taylor Swift, dan lain-lain. Negara sehebat itu aja, itu masyarakatnya 61% itu lebih takut public speaking ketimbang takut mati, bro. Buset, semengerikan itu public speaking. Dan bahkan, Najwa Shihab dan Panji Gumilang aja, salah satu tokoh yang mungkin bisa kita bilang sebagai tokohnya public speaking Indonesia ya, itu masih merasakan takut guys ketika ngomong depan umum. Bayangkan Najwa Shihab loh, tiap hari nongol di TV masih merasakan takut atau deg-degan itu masih ada. Nah, dari data dan fakta ini menunjukkan bahwa rasa takut public speaking itu adalah hal yang sangat wajar. Bahkan gue juga sama. Rasa takut dalam public speaking itu, catat ya, dan
ingat baik-baik. Rasa takut dalam public speaking itu tidak bisa dihilangkan. Catat ya, tidak bisa dihilangkan. Tetapi rasa takut public speaking itu bisa kita kendalikan. Wajar banget kalau kita takut dalam public speaking. Kita masih deg-degan ketika ngomong depan banyak orang. Tapi yang nggak boleh itu adalah ketika rasa takut kita berlebihan sehingga mengganggu performa kita ketika lagi public speaking. Itu yang nggak boleh. Gitu teman-teman ya. Yang nggak boleh itu kalau rasa takutnya berlebihan sehingga mengganggu performa kita. Gitu. Najwa Shihab aja Panji Gumilang masih takut gitu loh. Ya karena kan mereka ngomong di depan menteri-menteri masih deg-degan gitu loh. Tapi mereka bisa tampil bagus karena bisa dikendalikan. Makanya di sini gue akan mengajarkan bagaimana caranya mengendalikan rasa takut yang berlebihan, teman-teman. Banyak dari kita ya yang menganggap rasa takut dan lupa itu sebagai musuh utama dalam public speaking. Justru rasa takut dan lupa itu sebenarnya jangan dijadikan musuh tapi sebagai teman, teman-teman. Loh, kenapa gitu loh? Rasa takut itu ya memunculkan rasa waspada. Kalau kita sudah waspada, biasanya kita akan jauh lebih prepare ya. Kalau kita sudah prepare, biasanya kita akan lebih banyak mau belajar. Jadi rasa takut itu muncul sebenarnya bukan sebagai halangan, tetapi sebagai sebuah peringatan atau sebagai sebuah notif yang menunjukkan bahwa kita ini sedang level up, sedang upgrade. Karena rasa takut ini memunculkan rasa waspada biar kita nanti mengurangi kesalahan dan juga kemungkinan untuk gagal gitu loh. Kalau kita nggak takut ya, biasanya kita tuh nggak akan waspada teman-teman. Kita meremehkan. Kalau kita sudah meremehkan, biasanya akan lebih banyak kemungkinan untuk gagal dan juga salah. Sehingga rasa takut ini hadir sebagai pengingat kita, oh berarti lu harus lebih banyak belajar bro, biar lu nggak banyak salah. Dan bisa diantisipasi dan lu tidak akan terjadi hal yang lebih buruk lagi. Ini bagus. Kalau lu nggak punya rasa takut, justru bahaya. Ketika lu salah atau apa, lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena lu nggak belajar. Najwa Shihab juga pernah bilang, kalau mimpimu tidak membuatmu takut, rugi banget. Sayang banget mimpi itu kan, jangan nanggung-nanggung. Karena apa? Karena rasa takut itu menunjukkan kita lagi level up. Gua yang biasanya ngisi depan mahasiswa, tiba-tiba disuruh ngisi depan menteri atau penjabat, gue pasti deg-degan, pasti gue takut. Nah, rasa takut gue ini menunjukkan kalau gue lagi naik level, karena gue menemukan hal-hal yang baru di sini. Sama, kalau lu menjadikan rasa takut ini sebagai challenge atau sebagai level lu untuk upgrade, ya lu bakal enjoy. Ini proses gue dong gitu. Ini gue lagi berproses gitu loh. Gak apa-apa gue salah, gak apa-apa gue gagal. Ya karena ini level baru gitu loh. Ini tantangan baru gitu loh teman-teman. Rasa takut itu memunculkan rasa waspada. Kalau kita sudah waspada, kita akan jauh lebih banyak buat belajar. Sehingga rasa takut ini menghadirkan untuk kita mengurangi kemungkinan untuk salah atau gagal gitu. Sama lupa juga sama. Rasa lupa ini memberikan kita sebuah kesempatan untuk bisa lebih maju. Contoh, teman-teman bayangin. Kalau rasa lupa itu tidak ada dalam jati diri manusia. Ketika lu pernah tampil public speaking, lu pernah ngomong, terus tiba-tiba lu direndahkan, lu ngomongnya jelek, lu gagal, atau lu salah ngomong. Bayangin, kalau kita nggak punya rasa lupa, kita akan seingat apa dengan trauma itu. Kita tidak akan bisa menghilangkan rasa trauma itu, sehingga apa? Kita nggak akan bisa buat bangkit atau menjadi lebih baik. Jadi rasa lupa itu memberikan kita sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Karena kita bisa melupakan hal tersebut dan melakukan hal yang kita lakuin sekarang gitu loh, melanjutkan lagi gitu loh teman-teman. Rasa takut dan lupa itu adalah teman kita gitu loh. Anggap aja itu sebagai proses dan sebagai peluang gitu loh. Dan selanjutnya teman-teman ya, ketika kita melihat orang lain yang lebih hebat dari kita public speakingnya, ketika kita melihat orang lebih hebat karirnya, kita jangan pernah melihat atau bahkan iri gitu, ih dia keren banget, ih kok bisa ya. Kita tapi tidak akan pernah tahu kalau dia pernah belajar semalaman sampai ketiduran waktu di sekolah. Mungkin dia pernah dihujat sama temennya, atau dia sering banget gagal atau bahkan direndahkan sama orang lain, namun dia terus bangkit lagi dan bangkit. Kita tidak akan pernah tahu. Makanya ketika ngelihat teman kita yang lebih hebat dari kita atau bahkan lebih bagus presentasinya atau moderatornya, kita lihat dulu. Siapa tahu malam-malam dia baca makalah kelompok dia biar pinter. Siapa tahu dia baca-baca materi sampai ketiduran, sedangkan kita enggak. Kita apa sih yang bisa kita lihat gitu ya? Ada gambar kaca mobil, ketika kita baca jadi kayak gini. Gitu ya. Jadi yang di atas itu adalah gambaran ketika kita tidak belajar. Yang di bawah adalah gambaran ketika kita belajar, teman-teman. Nah, oke, gue jelasin ya. Teman-teman, ya, mungkin teman-teman pernah mendengar ya, bahwa ada yang bilang buku adalah jendela dunia.
Dengan membaca buku atau dengan kita belajar, kita akan jauh lebih bisa melihat fenomena dunia ini dengan lebih berarti dan bernilai. Contoh misalkan gini. Kita, anak desain interior, ketika lagi jalan ke kafe yang estetik, itu tidak kayak kita teman-teman, yang cuma menikmati, tempatnya bagus, kita storyin, makanannya enak, terus kita seneng. Nggak kayak gitu. Anak desain interior, teman-teman, ketika main ke kafe estetik, ketika melihat susunan lampu-lampu yang indah di kafe, melihat susunan bangku, tata letak tanaman, itu jadi ilmu. Jadi anak desain interior, itu kalau main ke kafe estetik, itu nggak cuma jadi sesuatu hal yang lewat dan indah aja, tapi jadi ilmu sama mereka, jadi nilai. Sama, ya. Anak di digital marketing, ya. Ketika ngelihat iklan yang ganggu di TikTok atau iklan yang ganggu di YouTube, itu nggak semena-mena jadi video yang ganggu kita gitu loh. Kita kan sebagai orang yang nggak tahu apa-apa, ganggu banget, kita skip. Tapi enggak. Ada di digital marketing, ketika ngelihat iklan itu jadi ilmu. Oh, berarti kalau bikin konten tuh storytellingnya kayak gini ya. Brand-brand F&B iklannya kayak gini ya. Gitu loh. Jadi ilmu lah gitu. Makanya orang-orang yang nggak belajar itu, dia hanya melihat sesuatu hal yang bergerak atau diam atau fenomena yang terjadi di dunia ini hanya sebagai sampah. Belajar itu membangun sebuah pandangan. Dan dengan pandangan itu, kita bisa jauh melihat sesuatu hal dengan sudut pandang yang orang-orang lain tidak akan menyangka-nyangka. Lu ngelihat motor ya udah itu motor digas jalan isi bensin. Anak teknik mesin ngelihat motor dipelajari, mesin apa ini? Kok bagus banget suaranya? Kok halus banget tarikannya? Kenapa sih belajar public speaking ini penting? Ini adalah supaya teman-teman agar nanti ketika ngelihat pembicara yang hebat, ya entah itu Najwa Shihab atau teman-teman ikut seminar, itu ketika ngelihat dia lagi ngomong, itu nggak cuma dapat motivasi pesannya aja, nggak cuma dapat ilmunya aja, tapi dapat apa? Dapat ilmu bagaimana cara dia menyampaikan pesan dengan baik. Sama kayak sekarang ya. Tujuan kenapa gue ngajarin teori public speaking ini, ya bukan berarti public speaking itu teorinya nggak penting, enggak. Agar teman-teman ketika melihat orang yang ngomongnya bagus, itu nggak cuma dapat pesannya aja, tapi dapat apa? Dapat ilmu bagaimana cara dia menyampaikan pesan, gerakan tangannya, ekspresinya, dan lain-lain, gitu ya. Tadi kan kita udah menjelaskan definisi public speaking itu sebenarnya bukan hanya pesan yang keluar dari mulut kita, terus orang denger, terus selesai. Enggak. Bisa jadi pesan yang kita sampaikan ya, itu belum tentu pesan kita dipahami, teman-teman. Bener, betul nggak? Setuju nggak? Ya, bisa jadi informasi yang sudah kita berikan itu belum tentu dipahami sama pendengar, dan bisa jadi pesan yang udah mereka pahami sama pendengar kita itu belum dipahami dengan baik. Itu bisa jadi banget. Bisa jadi teman-teman ya, pesan yang dipahami dengan baik sama orang-orang ketika kita ngomong, ternyata tujuan penyampaian pesan kita itu masih belum tercapai. Itu bisa jadi banget. Public speaking itu bukan hanya sebuah informasi yang keluar dari mulut kita terus orang dengar selesai, tapi enggak. Pesan kita itu harus dipahami ya, harus dipahami dengan benar juga, dan juga apa yang ingin kita tujukan kepada audiens itu sesuai dengan apa yang mereka pahami gitu loh. Jadi tujuan kita sama. Itu yang paling penting. Makanya di sini gue sedang berusaha bagaimana caranya apa yang gue sampaikan itu teman-teman pahami, dan apa yang ingin gue tujukan kepada teman-teman itu tercapai tujuannya gitu teman-teman ya. Teman-teman, seperti yang gue jelaskan bahwa public speaking itu perlu seni dan teknik agar apa yang kita sampaikan itu bisa jauh lebih menarik teman-teman. Nah, jadi public speaking itu sederhana. Kita cukup menguasai yang namanya 3V. Apa sih itu 3V? Oke. Jadi 3V itu ialah verbal, vokal, dan visual. Nah, apa sih itu? Kak Bila, ini baterai gue tinggal 25% sih, nggak apa-apa. Oke. Jadi verbal itu apa sih Kak Bila? Verbal itu adalah pesan yang kita sampaikan teman-teman ya. Informasi, bahasa yang kita gunakan, isi ucapan kita itu namanya verbal. Sedangkan vokal itu adalah volume suara kita, ya. Terus ekspresi suara kita. Halo teman-teman, halo teman-teman, gitu ya. Itu namanya vokal. Intonasi. Halo teman-teman, halo teman-teman, gitu. Itu namanya vokal. Ada visual. Visual itu adalah penampilan kita atau apa yang audiens lihat pada diri kita. Misalkan ekspresi kita senyum gitu ya, terus gerakan tangan kita, terus outfit kita, pokoknya dan lain-lain, pokoknya apa yang mereka lihat dan juga apa yang kita lihat sama audiens, pokoknya gitulah. Dan kalau aku pengen tanya ya, dari 3 hal tadi, ada verbal, vokal, dan visual, aku pengen tanya,
Dari 3 hal tadi, kira-kira mana yang paling penting menurut teman-teman? Silahkan jawab. Oke? Kasih 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Pasti di antara semuanya, ya rata-rata itu bakal jawab yang namanya verbal. Jawabannya salah, teman-teman. Menurut Dr. Albert Mehrabian, selaku profesor psikologi dari Universitas Columbia mengatakan bahwa pengaruh terbesar dalam keberhasilan public speaking atau pengaruh terbesar agar pesan yang kita sampaikan itu mudah dipahami dan menjadi lebih menarik ialah dari visual, teman-teman. Bahkan sampai 55%. Ternyata isi pesan kita itu pengaruhnya cuma 7%. Wow, kok bisa Kabila? Kecil banget gitu. Kita ambil contoh kayak gini ya. Gua ya punya lu misalkan ya, punya temen ya, dan lu nggak suka sama orang lain ya. Lu punya geng nih ya, terus ada orang yang lu nggak suka, lu cuma kayak gini dong. Itu dari sini. Nah, itu tuh lu udah paham pasti artinya apa gitu loh. Misalkan gua. Nah, ini udah artinya. Ada bapak nih marah ya, lihat anak kecil. Gitu. Itu kan artinya ada. Padahal dia nggak ngomong apa-apa. Gitu. Terus misalkan teman-teman punya pacar nih ya, lagi ngambek misalkan. Sayang, kamu ngambek nggak? Enggak. Nah, di verbalnya mah, di ucapannya mah bilang enggak. Tapi di ekspresinya, enggak. Nah, ini kan sebenarnya menggambarkan bahwa peran visual itu sangat penting. Misalkan, lu nanya, sayang kamu lagi bete nggak? Enggak, gitu. Kan beneran artinya kan? Karena ekspresinya enggak, gitu loh. Gitu loh, teman-teman. Sayang kamu makan apa? Terserah, gitu. Beda sama kayak, sayang kamu makan apa? Terserah kamu, gitu. Kan pesannya sama, tapi gara-gara visualnya beda, artinya beda, bro. Makanya lu kalau lagi ngomong, itu apa yang lu ucapin sama apa yang lu sampaikan, itu selaras. Makanya kalau lu lagi presentasi berjam-jam, gunain ini gerakan tangan. Biar audiens itu bisa lebih mudah memahami apa yang lu sampein. Gunakan nih gerakan-gerakan tangan kayak poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Jadi orang tuh paham dan notice sama apa yang lu sampein. Jadi nggak cuma suaranya dan jadinya nggak boring, teman-teman. Sepenting itu yang namanya visual. 55% loh, setengahnya gitu. Dan pesan itu sebenarnya nggak terlalu penting, teman-teman. Kalau bahas mau sekeren apapun quotes kita, sebagus apapun data dalam skripsi kita, kalau kita nyampeinnya sambil baca teks, jadi ini adalah, atau nggak sambil nunduk-nunduk, orang nggak kayak ada yang percaya. Lu sepinter apapun, tapi kalau ngomongnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadi teman-teman, orang nggak akan percaya kalau lu tuh sepinter itu. Karena apa? Karena nggak sesuai dengan apa yang lu sampaikan, gayanya gitu. Ada ucapan menarik ya dari Barack Obama yang mengatakan, not only your mouth can talk, but also your body language ya. Bukan hanya mulutmu yang berbicara, tapi body language kamu. Bahasa tubuh, teman-teman ya. Dan visual itu ada apa aja sih, Kak Bilal? Ada first impression, teman-teman ya. Ternyata, teman-teman ya, ada waktu yang sangat-sangat penting ketika kita pengen public speaking dan kita pengen dinilai hebat sama orang lain. Itu adalah 5-6 detik pertama ketika opening. Karena gini, first impression, berarti pandangan pertama, teman-teman ya. Kalau kita pembukaannya kayak gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gue berani jamin audiens pasti balasnya juga kayak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita memulai sebuah acara dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, aku berani jamin pasti semua penonton Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu. Teman-teman, kalau lu pengen audiens lu semangatnya 100%, maka energi yang harus lu keluarkan itu 200%. Memang capek banget. Suara lu, gerakan lu tuh memang harus lebih heboh. Ya tapi memang seperti itu. Lu pengen nih audiens lu 100% semangat, pengen dengerin lu, pengen ceria, tapi lu nya 50%. Assalamualaikum jadi teman-teman. Ya nggak akan bisa, namanya egois. Pandangan pertama gitu lah. Bahkan gini deh, jangan kita sambungin ke public speaking deh. Lu sama cewek nih, ketemu di kampus nih. Dia cuman karena dia cantik, terus kena angin-angin alam dan cahaya matahari, lu kayak, anjir cantik banget, lu suka. Pertanyaan gua, emang ceweknya ngapain? Kan dia gak ngomong apa-apa, kenal juga belum. Tapi kenapa kita bisa suka? Karena ada yang namanya pandangan pertama. Lu lagi scroll TikTok nih, tiba-tiba ada cewek pakai kerudung, pakai sound apalah. Benar kata orang, anjay, cakep cantik banget bro. Lu kan padahal gak kenal dia kan,
Tapi gara-gara mukanya mulus, cantik, atau dia lagi ngomong apa, lu tertarik karena pandangan pertama sama. Makanya penampilan segala macam itu penentu keberhasilan kita. Kita kalau pengen dinilai sebagai orang yang baik, orang yang sopan, orang yang berintegritas, orang yang punya pendidikan atau profesional, maka pakaian kita, visual kita harus selaras. Teman-teman kalau lagi ngisi seminar pakai kaos oblong, pakai kaos partai, pakai celana pendek, pakai sandal jepit, siapa yang bakal mikir teman-teman tuh bakal orang yang keren? Pasti akan disrespect. Bahkan boro-boro mau ngisi di acara di gedung, baru masuk aja sama satpam udah diusir karena pakai sandal jepit sama celana pendek. Itulah yang namanya penampilan atau first impression. Ini bukan hanya outfit doang ya, teman-teman, rambutnya harus rapi, teman-teman ya. Terus harus ceria. Teman-teman kalau pengen dinilai sebagai orang yang asik, orang yang seru, ya tunjukin kalau kita tuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Gitu loh. Orang respect mau denger gitu ya. Terus ada yang namanya eye contact ya. Kita lihat wajah audiens kita biar kita merasa diperhatikan. Pacar kita aja itu butuh diperhatiin, apalagi audiens yang dengerin kita 1-2 jam. Kita perhatiin kita. Halo gitu. Selamat pagi, terima kasih yang sudah datang. Jadi gimana teman-teman? Paham nggak? Paham ya? Kira-kira ada pertanyaan nggak? Dilihat interaksi gitu ya. Terus ada micro expression, ada gestur, dan sebagainya macam. Ini namanya visual. Nah, ini ada gambar nih. Coba teman-teman voting. Lebih bagus yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan kira-kira? Lebih hidup yang mana, teman-teman? Semua setuju ya? Lebih hidup yang sebelah kiri, teman-teman ya. Ekspresinya ada, senyumnya ada juga. Yang nonton semuanya senyum deh. Senyum ya. Biar audiens itu betah lihat muka kita gitu ya, nggak murung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, jadi selamat datang. Gerakan tangannya mainkan, itu teman-teman. Mungkin itu aja di pelatihan kali ini. Gue nggak bisa banyak-banyak karena gue udah capek banget, demi Allah udah. Itu aja, mungkin udah penting banget ya. Jadi gue harap dari video ini apa yang gue sampaikan bisa ada yang masuk ke pikiran teman-teman. Gak apa-apa, nggak usah semuanya karena nggak mungkin juga dari sepanjang video ini teman-teman langsung paham. Tapi setidaknya ada ilmu-ilmu yang bisa teman-teman terima gitu ya. Mungkin itu aja dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Ingat, kamu tidak perlu jadi hebat untuk memulai sesuatu, tetapi kamu perlu memulai untuk menjadi orang yang hebat. Mulailah, jangan takut gagal. Karena aku dulu terlahir dari orang yang sudah sering gagal dan sekarang menikmati keberhasilan sehingga bisa lancar seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.